Ya, shalom saudaraku. Selamat beribadah kembali di hari Minggu ini di GKRI El Shaddai. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk waktu yang baik di siang hari ini Tuhan Yesus, kalau kami masih kau izinkan Tuhan, untuk bisa berkumpul bersama-sama, untuk bisa memuji menyembah-Mu, untuk bisa beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun bimbing setiap kami Tuhan, untuk bisa beribadah dengan baik Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu Tuhan, yang kau pakai siang ini untuk menyampaikan dengan firman-Mu, Roh Kudus tuntun bimbing urapi, supaya benar-benar setiap kata kalimat yang keluar benar-benar yang berasal daripada-Mu. Semua yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak benar, tidak kudus, semua diikat, dipatahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah jemaat-Mu juga Tuhan, Kau yang menuntun dengan Roh-Mu Tuhan, untuk bisa terima kebenaran firman-Mu siang hari ini. Apapun itu yang menghambat mengenai jemaat-Mu, untuk bisa terima kebenaran firman Tuhan, dan segala bentuk penjahat iblis yang membelok-belokkan kebenaran firman Tuhan, yang membuat jemaat-Mu juga tidak mengerti, semua diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mengurapi tempat kami beribadah juga Tuhan. Supaya benar-benar dari tempat siap kami beribadah, benar-benar hadirat-Mu benar-benar bisa turun, lawatan-Mu benar-benar bisa mengalir dari tempat ibadah kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat siang saudaraku. Dan kalau siang hari ini firman Tuhan kita baca dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-15. Jadi saudaraku, kalau dari firman Tuhan ini judul perikopnya harta rohani dalam penjara tanah. Ya mungkin dari saudaraku sekalian sudah banyak yang mengerti, sudah banyak yang juga tahu ya, kalau memang kita ini sebagai manusia, memang kita diciptakan dari tanah liat. Gitu. Jadi kalau dibilang di sini, dalam bejana tanah, itu artinya memang hidup kita ini yang lemah, yang nggak kuat, yang nggak mampu ini, inilah bejana tanah liatnya saudaraku. Tapi kalau dari perikop ini, dikatakan bahwa harta rohani itulah yang ada dalam bejana tanah. Artinya harta rohani itulah yang sebenarnya menguasai seluruh hidup kita. Harta rohani itulah yang sebenarnya berkuasa atas hidup kita. Yang akan menuntun kita, yang membimbing kita, itu sebenarnya saudaraku. Karena memang secara kebenarannya Tuhan itu ketika menciptakan kita, Tuhan itu memang membuat kita dari tanah liat. Lalu Tuhan mengembuskan rohnya itu ke dalam kita, yang membuat kita menjadi seorang makhluk hidup. Gitu. Itu yang sebenarnya. Jadi memang secara kebenaran hidup kita ini memang roh Tuhan yang menguasai, saudaraku. Jadi ini saya mulai bacakan ya saudaraku dari ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ya mungkin kalau dilihat dari ayat yang pertama ini sepertinya hanya untuk orang yang melayani, saudaraku. Jadi kalau dibilang di sini kan ketika Paulus, ini kan surat ini ditulis oleh Paulus menerima pelayanan yang dari Tuhan, itu sepertinya firman ini hanya untuk orang yang melayani. Sebenarnya enggak juga saudaraku, karena sebenarnya ketika Tuhan tadi yang saya sebutkan dari awal, ketika Tuhan tuh menciptakan kita sebagai manusia, itu Tuhan sebenarnya sudah punya rencana bagi setiap kita. Dan kita percaya gitu, rencana Tuhan itu pasti baik. Gitu. Jadi, tapi mungkin dalam menjalani kehidupan kita, mungkin baik yang tidak baik yang kita lihat, saudaraku. Banyak hal-hal yang menyakitkan mungkin yang kita alami, yang kita hadapi, itu banyak hal yang menyakitkan. Karena itu kalau dibilang di sini, karena itu kami tidak tawar hati. Gitu. Dan saya juga jadi teringat ada lagu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Nah ini dari lagu ini juga sudah jelas saudaraku. Karena kemurahan Tuhanlah kita bisa ada sampai hari ini. Jadi kalau dibilang dari ayat ini sebenarnya, ini ayat ini bukan hanya untuk yang melayani. Sebenarnya untuk setiap kita, setiap umat manusia, itu ada di dunia aja, itu sudah ada rencana Tuhan. Gitu, ada lahir di dunia, itu ada campur tangan Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan ini, saudaraku, ini udah jelas firman ini mengatakan kita nggak boleh tawar hati. Ya, terlebih lagi mungkin orang yang melayani pekerjaan Tuhan gitu ya. Itu nggak boleh tawar hati. Karena menurut saya gitu, orang yang melayani tidak melayani, itu tantangannya sama saudaraku.
Semua lebih banyak yang menyakitkan daripada yang membahagiakan sebenarnya. Sekarang siapa yang hidup di dunia ini yang nggak ada masalah? Semua orang punya, saudaraku. Ya terlebih lagi kalau misalkan ketika kita melayani itu banyak tantangannya, saudaraku. Banyak tantangan yang kadang-kadang membuat kita tawar. Membuat kita kayaknya udahlah saya mau mundur aja dari melayani. Karena memang kadang-kadang memang terlalu berat gitu untuk menjalani kehidupan dalam dunia pelayanan. Gitu. Apalagi dalam dunia sekuler dan dalam dunia orang biasa, saudaraku, itu juga sama menurut saya. Karena itu firman Tuhan ini mengajarkan pada kita bahwa kita nggak boleh tawar hati. Kita harus tetap teguh berjalan di dalam kebenaran untuk menjalani kehidupan kita hari-hari. Terlebih lagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Ya saudaraku, banyak hal-hal yang kita lihat, kita dengar, itu banyak hal-hal yang menyakitkan. Banyak orang yang mengalami kesusahan, banyak orang yang mengalami penderitaan karena pandemi ini. Baik yang secara langsung maupun tidak langsung, semua banyak yang terkena efek dari pandemi ini, saudaraku. Nah, kalau firman Tuhan ini mengatakan gitu, harta rohani dalam bejana tanah, itu artinya memang kita perlu memasukkan harta rohani itu lebih lagi dalam hidup kita. Karena harta rohani itulah yang memberi kita kekuatan, harta rohani itulah yang memberi kita kemenangan, harta rohani itulah yang membuat kita kuat untuk bisa menghadapi semua ini, saudaraku. Gitu. Dan ini firman Tuhan yang pertama udah jelas gitu. Oleh karena kemurahan Tuhan lah kita ada di dunia ini. Kita bisa lahir di dunia itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu kita nggak boleh tawar. Mungkin saat ini saudaraku banyak yang jenuh, banyak yang mungkin marah, banyak yang mungkin kecewa dengan keadaan sekarang ini. Yang keadaan ini terjadi jauh dari harapan kita mungkin. Mungkin banyak rencana-rencana kita yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari mungkin sebelumnya. Tapi karena pandemi ini, rencana itu semua berubah total. Bahkan rencana itu jadi gagal total. Gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, harta rohani dalam bejana tanah. Kita masukkan harta rohani itu ke dalam hidup kita lebih lagi, saudaraku. Gitu. Jangan sampai keadaan ini membuat kita itu malah mundur, malah membuat kita tawar, bahkan membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan membuat kita bisa murtad jauh dari Tuhan. Gitu ya. Ini yang pertama, saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini yang selanjutnya, saudaraku. Jadi, ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan tadi, ketika kita menerima harta rohani tadi, saudaraku. Harta rohani itu firman Tuhan, saudaraku. Ketika kita menerima kebenaran, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita menerima firman Tuhan, itu sebenarnya harta rohani, saudaraku. Itu harta rohani yang kita terima sebenarnya. Dan di ayat yang selanjutnya ini, dibilang kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ya, saudaraku. Jadi ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, hidup kita itu harus bisa dilihat nyata oleh semua orang. Kalau di ayat yang di bawahnya juga, ini sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Dipertimbangkan di hadapan semua orang. Jadi ketika firman Tuhan itu kita terima, Tuhan Yesus itu kita terima, itu harus kita bisa dilihat oleh semua orang. Dan ini dibilang dipertimbangkan di hadapan semua orang, di hadapan Allah. Gitu. Jadi dipertimbangkan di hadapan semua orang. Jadi kita itu kalau kita sudah terima kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan, saudaraku, itu sama aja kita dengan memalsukan kebenaran. Itu sama aja dengan kita memalsukan firman Tuhan. Karena kita sudah tahu, tapi kita nggak melakukan. Itu sama aja dengan memalsukan kebenaran, memalsukan firman Tuhan. Karena itu, terutama nih, kalau kita sudah melayani apalagi ya, saudaraku, itu kita nggak bisa bohong-bohong. Istilahnya kita cuma menyampaikan firman Tuhan, kita cuma bilang kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi di luar kita menyampaikan, di luar pelayanan, hidup kita tuh jauh berbalik. Gitu. Jadi seperti orang Farisi. Orang Farisi itu kan jago menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan bilang kamu menaruh kuk
di orang lain, tapi kamu sendiri nggak melakukan. Jadi kalau kita seperti itu, kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita nggak melakukan, itu sama kita memasukkan firman Tuhan, memasukkan kebenaran, saudaraku. Dan itu harus dipertimbangkan di hadapan semua orang. Jadi apa yang kita sudah terima, apa yang sudah kita dengar, apa yang kita sudah tahu dari firman Tuhan yang kita dengar, kita terima, itu harus orang lain tuh harus lihat, supaya orang lain tuh bisa mempertimbangkan kalau dari firman Tuhan ini. Bahkan yang nantinya dipertimbangkan juga di hadapan Allah. Jadi ketika kita bertobat, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, itu di hadapan manusia dilihat, apalagi di hadapan Tuhan, saudaraku. Jadi ketika kita ikut Tuhan, ketika harta rohani itu dalam bejana tanah lihat yang diri kita, itu orang lain bisa lihat, apalagi Tuhan. Jadi kalau kita nggak mengerjakan, kita nggak melakukan, itu sama kita memalsukan kebenaran, memalsukan firman Tuhan. Gitu. Apalagi kalau orang yang sudah melayani, saudaraku. Banyak yang saya lihat, banyak saya dengar juga kesaksian. Orang di mimbar luar biasa, saudaraku. Menyampaikan firman, akan berdoa, tetapi kehidupan hari-harinya itu jauh dari kebenaran. Itu saya sudah dengar banyak kesaksian yang seperti itu. Gitu. Jadi, untuk saya pribadi, maupun untuk saudaraku semua, yang menonton acara ini, yang melihat ibadah ini, kita itu nggak bisa main-main, saudaraku. Karena manusia melihat, apalagi Tuhan melihat juga. Gitu. Jadi pertanggungjawabannya itu ada, saudaraku. Ini yang kedua, saudaraku. Jadi ketika kita nggak melakukan firman Tuhan, kita sudah dengar, kita sudah tahu, kita yang mengaku orang Kristen, kita yang mengaku anak Tuhan, kita mengaku orang yang percaya Tuhan, tapi kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, itu sama aja kita memalsukan kebenaran. Ini poin yang kedua, saudaraku. Lalu lihat yang selanjutnya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Nah ini yang selanjutnya, saudaraku. Jadi ketika orang mendengar firman Tuhan, ketika orang mengenal kebenaran, mengenal Injil, ya saudaraku, tetapi dia menutup hati, dia menutup diri, itu adalah orang-orang yang akan binasa. Jadi kalau di sini di firman ini dibilang, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup juga untuk orang-orang yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ini untuk orang-orang yang nggak percaya, udah jelas. Gitu. Untuk orang-orang yang nggak percaya, udah jelas. Mereka akan binasa. Lalu yang di sini orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Padahal kalau di firman ini dibilang kan, mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ketika firman Tuhan itu disampaikan, ketika firman Tuhan itu diberitakan, itu sebenarnya ada cahaya Injil. Cahaya kemuliaan Tuhan. Tetapi karena orang-orang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, maka kebenaran itu mereka nggak lihat. Karena mereka dibutakan. Gitu. Mereka dibutakan dengan hal-hal yang bersifat dunia. Gitu. Mereka terikat dengan hal-hal duniawi. Jadi banyak orang Kristen itu berpikir ketika kita sudah tidak menyembah berhala lagi, ketika kita sudah tidak menyembah patung-patung lagi, maka berhala itu nggak ada. Ketika kita sudah nggak percaya dengan hal-hal yang supranatural boleh dibilang, itu mereka sudah tidak menyembah berhala. Ya mungkin kalau saya latar belakang saya orang Chinese, saudaraku.
Jadi ketika dulu saya dari kecil itu saya banyak beribadah kepada patung-patung, beribadah di tempat-tempat yang seperti itu, saudaraku. Tapi ketika zaman sekarang ini, orang mungkin berpikir saya udah nggak nyembah patung lagi, gitu. Saya udah nggak nyembah hal-hal yang seperti itu lagi. Saya udah nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu lagi. Tetapi ketika seseorang itu terikat dengan hal-hal yang duniawi, contohnya orang terikat dengan pekerjaan. Ya saudaraku, orang terikat dengan pekerjaan, sampai pekerjaan itu membuat orang tidak bisa beribadah. Sampai pekerjaan itu membuat orang malas berdoa, karena ketika pekerjaan itu terlalu sibuk, ketika orang sampai rumah sudah tidak berdoa lagi. Bahkan banyak orang yang ketika bekerja, sampai hari Minggu pun, mereka tetap bekerja. Sehingga mereka meninggalkan ibadah, mereka meninggalkan gereja, itu karena terikat dengan pekerjaan. Nah, itu salah satu contohnya, saudaraku. Jadi ketika orang terikat dengan hal-hal yang dunia seperti itu sama aja sudah menjadi berhala dalam hidupnya. Bahkan ada juga orang yang saking sayang dengan anaknya, itu sibuk merawat anaknya terus. Sibuk mengurus anaknya terus. Sampai ibadah ditinggalkan. Ketika ada ibadah, aduh saya udah nggak bisa ikut ibadah lagi. Karena saya harus ngurus anak, saya harus jemput sekolah anak. Saya harus nganter les anak. Itu yang membuat orang akhirnya terikat dengan hal tersebut. Sekarang iblis itu membuat tipu muslihat yang sepertinya orang ini Kristen, orang ini percaya Tuhan. Tetapi pada akhirnya sebenarnya itu sudah menjadi berhala dalam hidupnya. Jadi orang berpikir tuh dengan sudah beragama Kristen, dengan sudah percaya Tuhan, itu pasti bisa terima keselamatan. Padahal iblis juga pintar sekarang. Iblis itu merubah hal-hal yang harusnya baik, diubah, ditipu kita, saudaraku. Sehingga menjadi hal-hal yang tidak baik, yang membuat kita sebenarnya tidak bisa terima keselamatan itu. Gitu. Ini jadi orang itu yang dibutakan dengan ilah-ilah zaman ini. Itu yang membuat kita nggak bisa melihat cahaya kebenaran itu. Jadi ketika Injil itu masuk, Injil itu terang, harta rohani itu terang, maka harta rohani itu sebenarnya menerangi hidup kita sebenarnya, saudaraku. Tetapi kita dibutakan. Kita nggak bisa lihat Injil itu. Gitu. Makanya kalau orang yang seperti itu, yang sudah terikat seperti itu sulit untuk dibawa ke Tuhan, saudaraku. Karena mereka lebih mementingkan, kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Ya kan? Gimana saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga? Ya kan? Itu kayak gitu. Jadi pada akhirnya orang itu lebih memilih bekerja, lebih memilih hal-hal yang bersifat dunia daripada yang ke Tuhan, yang bersifat rohani. Padahal kan kalau firman Tuhan mengatakan apa? Kalau kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, Allah itu tidak mengecewakan. Sudah banyak juga kesaksian yang saya dengar gitu. Ketika orang yang mau sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau menyiapkan waktunya sedikit, saudaraku, untuk beribadah, itu untuk berdoa, ya saudaraku ya, itu berkatnya tuh nggak akan kalah juga sebenarnya. Nggak akan lebih sedikit daripada orang yang bekerja terus. Itu sebenarnya udah banyak kesaksian, saudaraku. Makanya kalau kita hidup dalam Tuhan, sisihkanlah waktumu sedikit sebagai persembahan untuk Tuhan. Jadi kalau memang mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan mungkin 1 minggu penuh. Apalagi banyak orang yang berpikir kalau hari Minggu saya tutup, hari Minggu itu paling rame. Contohnya misalkan orang yang mungkin buka usaha ya saudaraku. Itu banyak yang seperti itu. Jadi kalau saya nggak bisa tinggal nih kayak gini, usaha. Gitu. Karena hari Minggu ini orang libur, malah orang makin rame. Itu kan pikiran secara manusia, saudaraku. Jadi saya udah sering saksian yang seperti ini, ketika hari Minggu, pagi-pagi orang ini beribadah dulu. Ditutup sebentar tokonya. Ditutup sebentar usahanya. Lalu beribadah dulu sebentar. Setelah itu pulang baru dibuka lagi tokonya. Malahan ketika dia melakukan itu, ketika dia buka tokonya, itu pelanggannya bisa lebih banyak dari kalau dia buka dari pagi, saudaraku. Jadi kalau sama Tuhan itu bisa diuji, Tuhan itu bisa dites, saudaraku. Jadi siapa yang mau menyisihkan waktunya sedikit untuk Tuhan, saya percaya Tuhan melihat itu semua.
Karena kalau di ayat yang sebelumnya tadi kan, itu dipertimbangkan di hadapan Allah, saudaraku. Apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah terima, apa yang kita lakukan itu dipertimbangkan Tuhan di hadapan Allah, dipertimbangkan Tuhan. Jadi jangan ragu kalau kita lebih berpikir dengan bekerja keras, lalu kita bisa dapat uang banyak. Nggak jaminan, saudaraku. Nggak jaminan juga kayak gitu. Ya kan? Jadi banyak, saudaraku, hal-hal yang memang iblis pakai saat-saat ini untuk membuat mata rohani kita itu buta. Membuat mata rohani kita itu nggak bisa melihat cahaya Injil yang Tuhan sampaikan. Nggak bisa melihat cahaya Injil yang Tuhan kasih. Gitu. Padahal coba kalau sekarang ini, lagi masa pandemi gini. Orang mau kerja apa, saudaraku? Semua selesai. Ya kan? Usaha selesai, pekerjaan selesai. Iya kan? Apa yang bisa diharapkan saat ini? Sekarang mungkin banyak orang yang nggak nyangka, saudaraku. Tiba-tiba bisa pandemi seperti ini. Iya kan? Sekarang orang mau keluar aja susah. Iya kan? Orang mau berkegiatan dia susah, nggak bisa. Siapa yang sangka bisa keadaan seperti ini? Ya kan? Jadi memang hanya posisi di dalam Tuhanlah yang membuat kita itu bisa melewati, kita bisa menghadapi. Gitu. Makanya dari awal ini dibilang harta rohani dalam bencana tanah liat. Ya kalau tanah liat jelas lah, saudaraku. Ya kan, mungkin kalau saudaraku punya perabotan tanah liat di rumah, ya tanah liat itu seperti apa, saudaraku? Ya kan, kepentok dikitnya pecah udah nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Tetapi kalau di sini dibilang, sekarang kalau dari judul perikopnya aja, itu harta rohani, saudaraku. Jadi harta, tapi kok ditaruh di bencana tanah liat? Kalau harta kan harusnya taruhnya di berangkas dong. Sekarang ada nggak orang yang misalkan taruh emas-emasan mungkin, taruh berlian, taruhnya di tanah liat? Saya rasa nggak ada, saudaraku. Semua taruh di berangkas, disimpan dan dikunci. Iya kan? Tapi kenapa Tuhan kok bilang harta rohani taruhnya di bejana tanah liat? Iya kan? Itu artinya memang kita manusia ini lemah, kita nggak mampu, kita nggak kuat. Yang kepentok dikit aja udah pecah. Itu tanah liat, saudaraku. Makanya Tuhan yang punya harta itu yang masuk ke dalam bejana itu, masuk ke dalam hidup kita, saudaraku. Itu yang membuat kita mampu, membuat kita kuat. Jadi jangan istilahnya ketika firman Tuhan disampaikan, gitu, ibadah-ibadah itu dilakukan, kita malah dibutakan dengan ilah zaman ini, yang membuat kita malah nggak lihat, gitu. Itu yang iblis mau, saudaraku. Dengan kesibukan kita, itu membuat kita buta, saudaraku. Dan banyak orang yang seperti ini saat ini, gitu ya. Lalu di ayat selanjutnya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, kalau di ayat yang selanjutnya ini, saudaraku, ini udah jelas ya, Allah yang berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi ketika hidup kita tidak mengenal firman Tuhan, itu posisi kita dalam kegelapan. Maka dibilang di sini, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Nih, jadi ketika kita diterangi oleh firman Tuhan, kita itu bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang kebenaran. Kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Gitu, tapi awalnya harus memang kita terima dulu cahaya itu, kita terima dulu terang itu. Jadi ketika kita terima terang itu, maka terang itu kan menerangi. Ketika sudah menerangi, terang itu memberikan kita pengetahuan. Memberikan kita ilmu. Ilmu akan kebenaran. Jadi awal mulanya terima dulu terang itu, gitu. Supaya terang itu, firman Tuhan itu, harta rohani itu nerangi kita dulu. Nerangi hidup kita dulu di dalam hati kita, lewat hati kita. Makanya saya sering mengalami ya, mengapa orang itu sering jatuh bangun dalam menjalani kehidupan pertobatannya. Orang tuh sulit. Istilah untuk suruh melakukan firman Tuhan tuh sulit.
Karena memang hatinya itu dibelenggu, saudaraku. Hatinya itu dibutakan, saudaraku. Hatinya itu nggak diterangi oleh firman Tuhan. Hatinya menolak, yang membuat firman Tuhan itu nggak bisa menerangi. Makanya nggak bisa menerima, sulit gitu. Untuk bisa melakukan apalagi, sulit. Itu firman Tuhan lain mengatakan, ada selubung, saudaraku. Selubung yang menutupi. Yang membuat mata rohani kita, hati kita itu nggak bisa melihat Injil itu, nggak bisa melihat terang cahaya Injil itu. Gitu. Itu yang membuat orang itu susah banget gitu. Kalau disuruh melakukan firman Tuhan, melakukan pertobatan itu susah. Gitu. Padahal dengan pertobatan kita itulah, itu banyak membukakan, saudaraku. Ya kan, kalau dibilang di sini kan pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan akan kebenaran. Itu begitu kita terima, itu kita jadi terbuka semua, saudaraku. Selubungnya itu diangkat. Yang membuat kita banyak mengerti, yang membuat kita banyak tahu akan firman Tuhan, akan kebenaran. Gitu. Itu yang membukakan itu semua. Tapi awalnya terima dulu terang itu. Gitu. Jangan sampai ilah-ilah zaman ini itu membutakan kita, saudaraku. Membutakan hati kita. Yang membuat kita nggak mengerti, yang membuat kita nggak nerima terus. Gitu. Yang membuat berlawanan dengan hamba Tuhan. Itu banyak itu saya alami gitu dalam dunia pelayanan gitu. Jadi orang itu suruh bertobat tuh susah, Pak. Kalau bertobat tuh susah, Pak, gitu. Saya jatuh bangun terus, Pak. Seperti itu. Itu karena apa? Karena memang udah buta hatinya. Dan ada selubung yang menutupi. Gitu. Orang nggak bisa lihat gitu. Injil itu orang nggak bisa lihat. Gitu. Padahal kalau dia terima benar, itu kebuka, saudaraku. Makanya kan dibilang di sini kan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu akhirnya bisa kita terima, kita bisa tahu, oh ini ternyata kemuliaan Tuhan. Gitu. Itu yang ketika kita menerima gitu. Jadi pengetahuan itu malah nambah, pengetahuan akan kebenaran itu nambah. Ya, saudaraku, itu awalnya, saudaraku. Jadi terima dulu gitu. Supaya memang terangnya itu benar-benar bercahaya, harta rohani itu benar-benar bercahaya dalam hidup kita, saudaraku. Lalu di ayat selanjutnya, saudaraku, ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini, saudaraku. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Gitu. Jadi, ketika kita menyadari kalau harta itu, saudaraku, ada dalam hidup kita, harta itulah yang memberikan kita kekuatan. Harta itulah yang memberikan kita kemampuan. Gitu. Jadi di ayat yang pertama tadi kita nggak tawar itu, karena memang karena kekuatan Tuhan. Gitu. Karena kekuatan Tuhan yang memang turun atas kita, yang membuat kita tuh mampu gitu. Yang membuat kita mampu melewati, mampu menghadapi, membuat kita mampu tidak tawar hati itu karena memang karena kekuatan Tuhan. Ya sekarang saudaraku coba, kalau lagi ini kita ngomong yang realita aja lah. Dalam keadaan sekarang ini, saudaraku. Iya kan? Kalau nggak di dalam kekuatan Tuhan, itu orang udah benar-benar menderita sekali, saudaraku. Di gereja ini aja, di gereja saya sendiri, saudaraku, itu banyak jemaat yang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Karena kehilangan pekerjaan, itu nomor satu karena efek pandemi ini. Belum kalau memang kena sakit penyakit COVID-nya sendiri, itu banyak, saudaraku. Tetapi mereka bisa melalui hari demi hari. Ini udah pandemi ini udah berjalan kurang lebih 9 bulan, saudaraku. Begitu banyak penderitaan yang kita dengar, kita lihat. Ya kan? Begitu banyak kematian yang kita lihat. Gimana kita bisa melalui itu semua, saudaraku? Kalau nggak di posisi kita, nggak di dalam Tuhan. Karena memang benar, maka dari itu benar-benar harta rohani itu kita harus masukkan benar, saudaraku. Jadi awal mulanya memang oleh karena kemurahan Tuhan kita terima. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada. Itu memang karena kemurahan Tuhan awalnya. Tetapi ketika kita sudah mengerti, kita sudah terima, kita harus benar-benar sampai menerima pengetahuan akan kebenaran itu. Yang akhirnya membuat kita mampu, membuat kita kuat untuk menghadapi semua ini. Jadi kalau di sini udah jelas, saudaraku. Dalam segala hal kami ditindas, nggak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa.
Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Itu karena apa? Karena harta rohani itu, saudaraku. Harta rohani itulah yang membuat kita bisa seperti itu. Sekarang kalau secara manusia nggak ada yang kuat, saudaraku, kayak gitu. Iya kan? Udah banyak kesaksian juga saya dengar. Mungkin kalau dulu, ketika sebelum pandemi, suami kerja pagi, pulang sore. Ya kan? Istri di rumah, ngatur anak-anak apa segala macam di rumah. Nah kalau sekarang, suami dari pagi di rumah, sampai malam di rumah sama istri. Itu saya udah banyak dengar kesaksian gitu. Yang tadinya keadaannya adem-adem aja, sekarang karena di rumah semua, itu berantem terus di rumah. Itu baru contoh sepele, saudaraku. Yang biasanya mungkin pagi, suami pergi pagi pulang sore, ya kan, di rumah tinggal istirahat mungkin. Ya karena sekarang dari pagi sampai malam di rumah terus, kemana-mana susah. Itu aja udah sulit untuk menjaga tetap damai sejahtera, udah susah. Saya udah banyak dengar kesaksian kayak gitu. Jadi ketika pandemi ini, orang di rumah itu semua berubah. Ya karena memang tekanan-tekanan hidup inilah yang membuat orang jadi gampang stres, gampang depresi, belum lagi tekanan ekonomi. Iya kan? Itu membuat semuanya berubah gitu. Nah gimana kita bisa menghadapi itu semua? Itu baru urusan sepele, saudaraku. Belum lagi kalau yang satu keluarga kena COVID. Coba kita pikirin aja. Ya kan, kita kadang-kadang anak kita sakit aja kita udah bingung. Ya kan? Nah, ini satu keluarga. Ya kan, suami istri, anak, bahkan sampai cucu, ada yang sampai mantu. Keluarga besar, ada yang sampai besan, kena semua. Coba kita pikirin. Ya kan, kita kadang-kadang mau ngelihat anak aja, kalau kayak gitu lagi sakit kita mau rawat, gitu aja istilahnya udah susah, gitu. Istilah hati kita udah sedih mungkin. Nah ini mau lihat aja nggak boleh. Ya kan, betapa beratnya sebenarnya saudaraku keadaan ini. Jadi memang benar, kita harus benar-benar memasukkan harta rohani itu dalam hidup kita, saudaraku. Kita nggak bisa lagi istilahnya main-main, saudaraku. Dalam saat-saat sekarang ini terutama gitu. Masukkan itu, karena itu yang memberi kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita nggak tawar hati. Untuk kita bisa benar-benar bisa melalui ini semua, saudaraku. Lalu di ayat selanjutnya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Nah jadi kalau dari sini, dari ayat 12 ini, demikianlah maut giat di dalam diri kamu, di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Jadi kalau di sini, ini Paulus mengatakan, saudaraku, jadi ketika kita menerima harta rohani itu, memang banyak pengorbanan yang harus kita lakukan, saudaraku. Mungkin kalau kita lihat Tuhan Yesus itu kuasanya luar biasa. Iya kan? Mujizatnya udah banyak banget dikerjakan. Dan saya rasa banyak orang mau seperti Tuhan Yesus. Bisa mendoakan ini langsung sembuh. Iya kan? Langsung hardik. Badai langsung diam. Itu kuasa Tuhan luar biasa, saudaraku. Tetapi ada nggak, saudaraku, yang mau melakukan sifat karakternya Tuhan Yesus? Karakter Tuhan Yesus seperti apa, saudaraku? Ya kan? Mengasihi jiwa-jiwa luar biasa. Berkorban untuk jiwa-jiwa luar biasa. Nah sekarang ada nggak kita yang seperti itu? Nah Paulus makanya menggambarkan, saudaraku, lewat firman ini. Gitu dia bilang di sini kan, supaya membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam hidup kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Gitu. Jadi, ketika menjalani kehidupan bersama Tuhan, itu banyak pengorbanan yang kita perlu lakukan, saudaraku. Bahkan di sini dibilang, maut di dalam kami, dan hidup di dalam kamu. Jadi ketika kita menjadi seorang yang menerima Tuhan Yesus, itu pengorbanan kita itu harus kita lakukan supaya lewat pengorbanan kita ini orang lain bisa diselamatkan. Makanya dibilang di sini kan,
Maut giat dalam diri kami. Ini Paulus mengatakan seperti itu. Tapi hidup di dalam kamu. Iya kan? Artinya tuh kita yang sudah mengenal Tuhan itu memang banyak harus merelakan, banyak harus berkorban. Kita harus memberikan. Dan ini yang memang saya lihat masih belum. Masih banyak. Terutama di orang Kristen, saudaraku. Itu masih banyak. Kalau pelayanan, berdoa maunya langsung sembuh. Berdoa langsung orang jalan, lumpuh berjalan. Tuli langsung mendengar, buta langsung melihat. Itu maunya karakter Tuhan Yesus. Sudah siap belum? Ketika melayani itu cara pengorbanan, saudaraku. Namanya kita melayani. Melayani artinya seorang hamba. Sudah siap belum menjadi hamba? Iya kan? Saya udah dengar kesaksian banyak, saudaraku. Banyak yang kadang-kadang orang kalau melayani hamba-hamba Tuhan, ketika mau diundang ke suatu kota, diundang ke suatu daerah gitu, itu langsung udah langsung diatur. Saya nanti dijemputnya maunya naik mobil ini. Kalau nggak naik mobil ini saya nggak mau. Itu salah satu contoh, saudaraku. Banyak yang seperti itu. Dan bicara melayani, namanya aja melayani. Iya kan? Sekarang kalau bos melayani nggak, saudaraku? Enggak. Yang melayani itu siapa? Hamba, pembantu, itu melayani. Nah sekarang bisa nggak kita mengikuti karakter Yesus yang seperti itu, saudaraku? Iya kan? Kalau kuasa, orang semua juga mau, saya rasa. Iya kan? Tapi untuk melakukan yang seperti Yesus lakukan, mau nggak? Berkorban, bahkan sampai mati, saudaraku. Berkorban tuh jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa dengan seperti itu. Itu. Ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Iya kan? Jadi maut itu dalam diri kita, makanya ini Paulus bilang apa? Sepanjang hari terus-menerus. Maut itu dalam hidup kita. Maut itu sama kita. Iya kan? Tapi hidup untuk kamu. Hidup untuk jemaat. Ya, coba bayangin, saudaraku. Iya kan? Banyak yang kita harus relakan, saudara. Kita harus berkorban. Kadang kita berkorban perasaan di kita nggak bisa. Kita berkorban uang sedikitnya nggak bisa. Iya kan? Banyak yang harus direlakan, banyak yang harus diikhlaskan, saudaraku, ketika kita ikut Tuhan. Ketika harta rohani itu masuk, itu banyak yang harus kita kerjakan, banyak yang harus kita lakukan. Supaya benar-benar lewat hidup kita ini, gitu. Itu orang lain juga bisa diselamatkan. Makanya tadi yang di awal itu dibilang, hidup kita itu harus dipertimbangkan bagi semua orang juga. Jadi orang tuh ngelihat, saudaraku. Itu dipertimbangkan, hidup kita itu dipertimbangkan sama orang lain. Sekarang kalau misalkan kita sudah Kristen, tapi kalau misalkan orang-orang berpendapat, wah kalau dia mah Kristen, pelayanan, tapi berantem jalan terus. Emosi jalan terus. Iya kan? Itu Tuhan dipermuliakan nggak, saudaraku? Enggak. Ya kan? Jadi jangan sampai juga kita dibutakan nih dengan ini sama iblis. Melayani luar biasa, ya kan? Tapi itu yang tadi saya bilang dari awal, hidup hari-harinya itu nggak seperti itu. Gitu. Ini yang harus kita perhatikan juga, saudaraku. Jadi ada pengorbanan-pengorbanan yang kita harus lakukan. Gitu. Makanya sering gitu ya. Sepertinya orang Kristen itu bodoh. Sepertinya orang Kristen itu mau aja dibodoh-bodohin gitu. Tetapi ya itu memang pengorbanan supaya orang bisa ngelihat gitu. Kasihnya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Itu supaya orang bisa ngelihat. Jadi itu yang bisa membuat perubahan sama orang lain, bisa membawa pertobatan, bisa membawa keselamatan bagi orang lain. Ya, saudaraku, itu harus kita perhatikan juga. Lalu lihat yang selanjutnya, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya
menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ini jadi Paulus menyatakan di sini, kita punya iman yang sama, saudaraku. Kita punya rasa yang percaya yang sama. Gitu, makanya kalau Tuhan melakukan ini kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang akan bangkitkan kita juga. Gitu, yang akan membuat hidup kita juga bisa berubah, membuat juga banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dari yang nggak baik menjadi baik, dari yang terbelenggu menjadi terlepas, yang terikat dibebaskan. Itu Tuhan yang sama, saudaraku. Jadi jangan ragu lagi gitu. Kita harus melakukan hal-hal yang memang firman Tuhan sudah katakan. Jangan ragu lagi kita untuk bisa mengerjakan yang firman Tuhan sampaikan. Kita berjuanglah, berusaha lah, saudaraku, untuk bisa mengerjakan ini gitu, mengerjakan firman Tuhan ini. Supaya benar-benar, kalau di sini bilang, dan di sini kan, di ayat yang ke-14 ini, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dan kamu kepada dirinya. Jadi ketika kita menerima, kita dihadapkan, itu kita bisa terima keselamatan itu, saudaraku. Jadi jangan kira itu, apalagi kalau hamba Tuhan gitu ya. Seperti hamba Tuhan itu nggak perlu bertobat, orang lain aja yang perlu bertobat. Enggak, orang kita dihadapkannya sama-sama nanti. Iya kan? Dan kalau di ayat yang terakhir, ini dibilang, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, yang menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan hal-hal yang sesuai firman Tuhan, kita mengerjakan pengorbanan-pengorbanan yang perlu kita lakukan, itu membuat banyak orang bertobat, banyak orang menjadi percaya, dan semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Gitu. Itulah sebenarnya gunanya harta rohani itu, saudaraku. Itulah gunanya firman Tuhan itu. Itu yang menyebabkan itu supaya nama Tuhan itu semakin tinggi, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, yang tadi saya bilang itu, ketika kita nggak melakukan firman Tuhan, kita menjadi pemalsu kebenaran. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, ya kan, kita itu nggak bisa menggenapi rencana Tuhan. Ketika kita nggak melakukan pengorbanan, itu banyak jiwa yang nggak diselamatkan. Ketika kita dia ikhlas ketika melayani, kita bersungut-sungut ketika melayani, itu sama aja kita menghambat malah orang untuk bisa percaya. Jadi pada akhirnya menghambat malah orang untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Padahal kalau dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh kita terima, oleh karena kemurahan Tuhan, saudaraku. Jadi karena belas kasihan Tuhan, saudaraku, kita bisa terima kebenaran, kita bisa diselamatkan, itu kemurahan Tuhan. Makanya jangan sampai dari awal itu kita terima belas kasihan, terus terakhirnya kita nggak mau mengerjakan, kita nggak mau berkorban, kita nggak mau mengikhlaskan. Orang awalnya kita karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, saudaraku, gitu. Kita terima ini bisa karena kebaikan Tuhan. Kita bisa percaya itu karena kebaikan Tuhan. Iya kan? Kebaikan Tuhan itu awalnya. Tapi ketika kita terima, kita nggak mau mengerjakan, itu kan malah membuat rencana Tuhan itu jadi gagal. Padahal karena kemurahan Tuhan, Tuhan mau supaya dia dipermuliakan sebenarnya. Awalnya karena kemurahan Tuhan, saudaraku. Iya kan? Lalu ketika kita mengerjakan, kita rela berkorban, banyak jiwa diselamatkan. Itu yang Tuhan mau. Supaya banyak orang memuliakan nama Tuhan. Banyak orang yang percaya. Ya, jadi ini firman Tuhan hari Minggu ini, saudaraku. Ya, kita berjuang, saudaraku, untuk bisa melakukan. Kita berjuang untuk bisa mengerjakan. Ya, saya nggak bilang gampang, saudaraku. Saya nggak bilang gampang. Tetapi ketika harta rohani itu masuk, saudaraku, harta rohani itu benar-benar tinggal dalam hidup kita, saya percaya itu yang membuat kita mampu. Karena itu masukkan firman Tuhan itu lebih dalam lagi, saudaraku. Masukkan harta rohani itu lebih dalam lagi. Terima terang itu, saudaraku. Terima Tuhan Yesus itu, masuk lebih dalam lagi, saudaraku. Supaya benar-benar itu yang membuat kita mampu, saudaraku. Membuat kita mampu menghadapi, membuat kita juga mampu mengerjakan kehendak Tuhan.
mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau percayakan. Ya, inilah firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita tutup firman-Nya. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau sampaikan siang hari ini Tuhan. Engkau begitu ajaib, Kau begitu luar biasa Tuhan Yesus, lewat firman-Mu siang ini Tuhan. Supaya benar-benar setiap firman ini Tuhan Yesus, benar-benar masuk ke dalam hati kami Tuhan. Yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Yang benar-benar menjadi harta rohani dalam hidup kami Tuhan. Yang akan menerangi seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Yang akan membuat hidup kami bisa berubah-berubah lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Untuk bisa mengerjakan setiap kehendak-Mu, bisa mengerjakan setiap rencana-Mu Tuhan. Dan Kau nyatakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang sama-sama beribadah siang hari ini Tuhan Yesus. Nyatakan dan genapi Tuhan. Kalau mereka yang mau, Tuhan Yesus, mereka yang membuka hati untuk Injil-Mu Tuhan, mereka yang membuka hati untuk kebenaran-Mu siang hari ini Tuhan, biar Kau bukakan semua lebih lagi Tuhan Yesus. Terangi hidup mereka Tuhan, penuhkan hidup mereka Tuhan, ambil alih seluruh hidup mereka Tuhan, supaya benar-benar hidup mereka semua bisa Kau pakai Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudaraku untuk siang hari ini. Ya, kita percaya, kita sama-sama percaya bahwa Allah yang ada lewat firman Tuhan benar-benar bisa mengubah hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.